Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pela Yulia. Di sini saya akan menjelaskan PPT saya tentang sistem keuangan syariah. Yang pertama, konsep memelihara kekayaan. Memelihara harta bertujuan agar harta yang dimiliki oleh manusia diperoleh dan digunakan sesuai dengan syariat, sehingga harta yang dimiliki halal dan sesuai dengan keinginan pemilik mutlak dari harta kekayaan tersebut, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, anjuran bekerja dan berniaga. Yang kedua, konsep memiliki harta yang baik harus memenuhi dua kriteria, yaitu diperoleh dengan cara yang sah dan benar, serta dipergunakan dan untuk hal yang baik di jalan Allah. Yang ketiga, pengguna dan pendistribusian harta. Yang keempat, pengelola harta. Memperoleh dan menggunakan harta dalam syariah. Memperoleh harta dilakukan dengan cara usaha atau amal atau mata pencarian yang halal dan sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara memperbolehkan. Yang kedua, menggunakan harta dalam syariah. Yang pertama, tidak boros dan tidak kikir. Yang kedua, memberikan infak dan sedekah. Yang ketiga, membayar zakat sesuai ketentuan. Yang keempat, memberikan pinjaman tanpa bunga. Yang kelima, meringankan kesulitan orang yang berhutang. Kontrak, akad, dan transaksi. Akad adalah kesepakatan dua belah pihak atau lebih yang menimbulkan kewajiban hukum, yaitu berkonsekuensi hak dalam kewajiban yang mengikat pihak-pihak terkait langsung maupun tidak langsung dalam kesepakatan tersebut. Yang pertama, akad tabaruh. Perjanjian yang merupakan transaksi yang tidak ditunjukkan untuk memperoleh laba atau transaksi nirlaba. Tujuan dari transaksi ini tolong-menolong dalam rangka berbuat kebaikan. Yang kedua, akad tijarah. Segala macam perjanjian yang menyangkut transaksi untuk laba. Akad ini dilakukan dengan tujuan mencari keuntungan, oleh karena itu bersifat komersial. Transaksi yang dilarang. Yang pertama, aktivitas bisnis terkait barang dan jasa yang diharamkan Allah. Yang kedua, riba. Yang ketiga, penipuan. Yang keempat, perjudian. Yang kelima, transaksi yang mengandung ketidakpastian. Yang keenam, penimbun barang. Yang ketujuh, monopoli. Yang kedelapan, rakayasa permintaan. Yang kesembilan, suap. Yang kesepuluh, penjual bersyarat. Yang kesebelas, pembelian kembali oleh penjual dari pihak pembeli. Yang kedua belas, jual beli dengan cara talaki. Riba berasal dari kata bahasa Arab, yaitu kata raba, yang berarti azuziyada, yaitu menambahkan atau kelebihan. Menurut terminologi syariah, para ulama fikih sependapat bahwa riba adalah tambahan atas sejumlah pinjaman ketika pinjaman itu dibayarkan dalam tentangan waktu yang tertentu tanpa iwad. Apabila ulama mendefinisikan riba sebagai kredit yang harus dibayarkan oleh orang dan berhutang kepada orang yang berpiutang sebagai imbalan untuk menggunakan sejumlah uang milik orang yang berpiutang dalam jangka waktu yang telah ditetapkan. Jenis-jenis riba. Menurut riba utang piutang, riba gar yaitu tingkat kelebihan tentu yang disyaratkan terhadap yang berhutang. Yang kedua, riba jahiliyah, yaitu hutang yang dibayarkan lebih dari pokoknya. Menurut riba jual beli, riba fadli yaitu pertukaran antara barang sejenis dengan kadar atau takaran yang berada dan barang yang diperlukan termasuk dalam jenis barang ribawi. Yang kedua, riba nasi'ah, yaitu penangguhan, penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi dengan jenis barang ribawi lainnya.
Sebagai jenis instrumen keuangan syariah terdiri dari instrumen keuangan primer dan instrumen keuangan sekunder. Instrumen keuangan syariah primer terdiri dari muarabah, musyarakah, murabahah, salam, dan lain sebagainya. Sedangkan instrumen keuangan syariah sekunder yaitu atas dari dana mudarabah, saham, biasa perusahaan, obligasi bagi hasil. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.